Halo sahabat solusi akuntansi, terima kasih karena sahabat sudah mengikuti video-video tutorial mengenai solusi akuntansi. Bagi sahabat yang belum subscribe, like, dan share untuk channel dari Si Accounting, mungkin bisa di subscribe dulu dan di like dulu untuk video-video dari solusi akuntansi. Jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai modul-modul di persediaan, nah, selanjutnya untuk video tutorial kali ini kita akan membahas mengenai modul Aktiva ya. Jadi kita akan membahas secara penginputan di modul Aktiva dan fungsinya seperti apa. Nah, nanti kita akan mencontohkan cara menghitung depresiasi atau penyusutan Aktiva atau asetnya. Kita langsung saja masuk ke daftar Aktiva atau di modul Aktiva. Jadi di dalam modul Aktiva itu terdapat 3 modul lagi yang ada di dalamnya ya, yaitu ada daftar Aktiva tetap ya. Ini berisi daftar-daftar asetnya yang nanti sistem otomatis akan menghitung penyusutannya ya. Lalu di sini ada tipe Aktiva tetap pajak. Ini adalah untuk master pembuatan master perhitungannya sesuai dengan perhitungan dari pajak seperti itu. Lalu di sini ada tipe Aktiva tetap, itu untuk menghitung persentase atau perkiraan umur dari aset tersebut ya. Jadi di sini sudah ada daftar-daftarnya kayak kendaraan, peralatan kantor, bangunan atau tanah dan lain sebagainya. Jadi kalau misal dari sahabat ada penambahan daftar-daftar Aktiva atau tipe Aktiva, itu bisa ditambahkan di sini ya. Jadi bisa buat baru. Begitu pula di tipe Aktiva tetap pajak ya, ini hanya untuk penginputan pembuatan master-masternya saja. Oke, saya langsung saja masuk ke Aktiva tetap. Jadi di sini saya akan mencontohkan untuk menginput daftar Aktiva tetapnya ya atau asetnya. Jadi sini kita bisa pilih tipe Aktivanya. Misalkan di sini saya contoh adalah peralatan kantor misalnya. Misalnya asetnya adalah komputer server misalnya ya. Lalu di sini kita juga bisa isi departemennya. Jadi komputer server ini digunakan untuk departemen mana atau di divisi mana gitu. Ya. Jadi kalau dikosongkan juga boleh, atau mau diisi juga boleh sesuai dengan daftar departemennya seperti itu. Lalu kita pilih akuntansi Aktiva tetapnya. Di sini kita bisa pilih metodenya. Kita contoh menggunakan metode garis lurus ya. Nanti sistem otomatis akan menghitung perkiraan umurnya berapa tahun. Lalu nilai susutnya itu berapa persen setiap bulannya seperti itu ya. Lalu di sini kita tentukan akun-akun Aktivanya. Jadi itu masuknya misalkan peralatan kantor, lalu akumulasi penyusutannya itu penyusutan peralatan kantor ya. Lalu di sini ada akun biaya penyusutan, ini juga harus diisi ya. Contohnya adalah biaya penyusutan peralatan. Jadi untuk akun-akun ini bisa disesuaikan dengan akun dari sahabat kalau sudah punya daftar akun ya. Oke. Lalu di sini kita harus input juga nilai Aktivanya atau nilai asetnya ya. Jadi misalkan untuk komputer server itu saya keluarkan melalui bank contohnya. Atau dari akun Aktiva juga boleh, tinggal sesuai dengan pengeluaran nilainya tersebut gitu. Lalu kita masukkan di sini nilai asetnya misalnya 15 juta. Oke, nah lalu kita bisa simpan. Jadi kita sudah mempunyai daftar aset komputer server ya, dan akan tercatat di daftar Aktiva ini. Jadi nanti untuk sahabat itu setiap bulannya harus melakukan akhir period atau period end ya, untuk menghitung depresiasi atau penyusutan dari aset tersebut. Jadi untuk caranya nanti sahabat bisa masuk ke modul utama di buku besar akhir period ya. Nanti setiap bulan kita harus tentukan kita akan akhir period di bulan apa dan di tahun berapa ya. Nah di sini kita bisa tentukan untuk mata uangnya atau kurs kalau sahabat itu menggunakan mata uang asing ya. Jadi nanti ketika melakukan transaksi period ini, sistem otomatis akan menghitung depresiasi atau penyusutan aset dan selisih laba rugi kurs kalau sahabat menggunakan transaksi dengan mata uang asing seperti itu. Oke, kita simpan dulu. Nah, nanti ketika sahabat sudah melakukan akhir period,
sistem akan menghitung depresiasinya seperti ini ya. Jadi nanti akan ketahuan nilai susutnya setiap bulannya seperti itu. Nah, itu kurang lebih mengenai proses period end di akhir bulan ketika untuk menghitung depresiasi Aktiva. Nah, itu tadi sekilas mengenai modul Aktiva ya. Jadi kalau di tipe Aktiva itu dan tipe Aktiva tetap ini hanya untuk pembuatan master-masternya. Master perhitungannya, depresiasinya berapa persen gitu. Mungkin tutorial kali ini cukup ya. Terima kasih untuk sahabat yang sudah mengikuti video tutorial ini. Semoga dapat membantu sahabat dalam menggunakan software accounting ya, terutama software isi accounting system ini. Nantikan video selanjutnya ya. Jadi di video selanjutnya saya akan membahas mengenai modul manufaktur ya. Jadi nanti kita akan bahas semuanya di modul-modul yang ada di isi accounting system. Dan terima kasih, semoga sehat selalu.